Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Bertemu lagi dengan saya Vivi dan kita juga masih akan tetap belajar bahasa Thailand. Dan seperti sebelumnya, kita juga masih akan belajar tentang basic dalam bahasa Thailand, yaitu tentang konsonan. Dan kali ini kita akan membahas tentang konsonan ganda. Ya, dalam bahasa Thailand kita tidak hanya mengenal yang namanya konsonan tunggal, tapi dalam bahasa penulisan bahasa Thailand juga dikenal dengan yang namanya konsonan ganda. Ada 15 konsonan ganda dalam bahasa Thailand. Ini ya. Ini wajib diketahui, wajib dihafal. Dan konsonan ganda pertama adalah komponennya adalah gogai dan rorea, dibaca gre. Gogai dengan loling dibaca gle. Gogai dengan wowen dibaca we. Dan ada kokai dan rorea dibaca kre. Kokai dengan loling dibaca kle, dan begitu seterusnya. Ada 15 konsonan ganda. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat dengan contoh. Ini ya. Contoh yang pertama adalah konsonan ganda dengan komponen kokai dan loling. Ini dibaca kle ya. Gle, gle. Dan ini adalah vokal yang berada di sekitar konsonan. Vokal iya ya, pernah kita sebut sebelumnya. Ini di atasnya dan sebelahnya ini adalah vokal yang berada di sekitar konsonan ganda ya, dibaca iya. Dan ini adalah konsonan dodek yang bersuara de, tapi bila ditempatkan sebagai final soundnya bersuara te ya, te. Dengan kata lain, gli ditambah gle ditambah iya ditambah te, gliat, yang artinya benci. Kemudian contoh yang kedua adalah konsonan ganda dengan komponen kokuai dan wowen. Nah, ini ya, dilihat ada sara a panjang dan ada konsonan moma dan konsonan sosea, dan di bawahnya ada vokal u pendek ya, dan ada konsonan kokai. Ini dibaca kuamsuk yang artinya bahagia ya. Ini dibaca kuamsuk. Dan lanjut kita bahas tentang vokal atau vowel. Dalam bahasa Thailand ada sekitar 42 vokal, banyak sekali ya. Nah, untuk mempermudah kalian menghafal vokal, mengetahui vokal, maka vokal-vokal ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah vokal yang terletak di sebelah kanan konsonan, vokal yang terletak di sebelah kiri konsonan, vokal yang terletak di atas konsonan, dan vokal yang terletak di bawah konsonan, serta vokal yang terletak di sekitar konsonan. Nah, ini yang saya bahas pertama kali adalah vokal yang terletak di sebelah kanan konsonan. Mana dia? Ini. Nah, vokal yang terletak di sebelah kanan konsonan ini jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah sara a. Sara a, sebagai contoh ini adalah konsonan jojan ditambah sara a dibaca ja. Jojan bersuara je ya, dengan sara a dibaca ja dengan nada rendah yang artinya akan. Kemudian ada sara a panjang, long vowel ya. Dapat dilihat dengan contoh konsonan moma dengan sara a dibaca ma dengan nada datar, ma artinya datang. Kemudian yang ketiga adalah vokal am. Dapat dilihat dengan contoh dengan konsonan totahan dan sara am. Ini vokal am dibacanya tam ya, dibaca tam, dan ini artinya melakukan. Kemudian yang keempat adalah sara a juga, tapi bedakan dengan yang kedua, dia lebih panjang ke bawah, dan dia juga punya ketentuan sendiri, aturan sendiri, karena vokal ini hanya mengikuti dua konsonan ini saja, konsonan re dan konsonan le. Nah, ini belum saya bahas dalam konsonan yang 44 kemarin, karena ini adalah 2 konsonan ekstra ya. Nah, fungsi dari vokal ini adalah membuat panjang 2 konsonan ini, jadi bacanya jadi panjang. Ini yang tadinya bersuara re menjadi re, dan ini yang le menjadi le, jadi panjang. Nah, perlu diketahui di sini bahwa yang ini le
le ini sudah tidak digunakan lagi dalam penulisan dalam bahasa kosakata bahasa Thailand ya. Dan yang kelima adalah vokal O. Nah, sebenarnya ini adalah konsonan oang, tapi oang juga dapat berfungsi sebagai vokal. Nah, di sini vokalnya bersuara O. Dapat dilihat dengan contoh konsonan kokai ditambah vokal O dibaca ko, dengan nada bangkit. Ya, artinya meminta. Nah, kemudian kita seperti yang saya janjikan, kita juga akan membahas tentang vokal yang diturunkan. Dalam bahasa Thailand kita juga mempunyai yang dinamakan dengan vokal yang diturunkan. Maksudnya di sini adalah vokal yang tidak dituliskan tapi diucapkan, disebutkan. Ada dua ya vokal yang diturunkan dalam bahasa Thailand, yaitu vokal O dan vokal A. Nah, vokal O ini syaratnya adalah bila dua konsonan bertemu, konsonan mati dan konsonan hidup, tapi di tengahnya tidak ada vokal dan dia bukan konsonan ganda, maka diturunkan vokal O ya, sehingga ini konsonan popang dan moma dibaca jadi pom, yang artinya saya, tapi male speaker ya, laki-laki yang menyebutkannya. Ini juga bisa berarti rambut. Kemudian contoh kedua bisa dilihat, ini adalah konsonan loling dan ngongu. Ini juga bukan konsonan ganda dan tidak ada vokal di antaranya, diturunkan vokal O, sehingga loling yang bersuara L dan ngongu yang bersuara eng ditambah vokal O di tengahnya menjadi long ya, ini artinya turun. Kemudian adalah vokal yang diturunkan kedua adalah sara A. Nah, ini dapat dilihat dengan contoh ini, ada sosua, ubay mai, sara A, dan yoya. Nah, di sini di antara konsonan ini tidak ada vokal, tapi di sebelahnya ada vokal. Ini yang menjadi syarat dari diturunkannya sara A ini. Syaratnya adalah ada dua konsonan yang bersanding tapi bukan konsonan ganda dan ditambah vokal sebelahnya, maka diturunkan vokal A. Nah, ini sehingga dibaca sebaik ya. Jelas ya. Nah, untuk sementara itu saja. Untuk berikutnya kita akan bahas tentang vokal yang berada di sebelah kiri konsonan, vokal yang berada di sebelah atas konsonan, dan vokal yang berada di bawah konsonan, serta vokal yang berada di sekitar konsonan. Nah, ada yang unik di sini. Sebelum kita tutup ya, tentang vokal ini. Nah, vokal A dan vokal am, ini vokal A dan vokal am tidak pernah berfungsi sebagai dead syllable, tidak pernah berfungsi sebagai konsonan mati, tidak berfungsi sebagai konsonan yang berakhiran mati ya, walaupun dia panjang A, tapi dia sifatnya short ya, pendek ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan lip syllable dan dead syllable? Lip syllable di sini maksudnya adalah konsonan atau suara yang dapat didengungkan apa dipanjangkan atau dipanjangkan. Misalnya di sini ada konsonan y, konsonan w ya. Kemudian ada konsonan yang bersuara n ya, me, ne, itu bila diletakkan di akhir suku kata dia dapat didengungkan suaranya seperti n, gitu ya. Kemudian yang dapat dipanjangkan seperti vokal A ya, A tapi yang panjang. Dalam kosakata bisa dilihat dari kata ma bisa dipanjangkan, itu disebut juga dengan akhiran hidup. Dengan kata lain itu adalah lip syllable. Kemudian yang berakhiran mati adalah dead syllable ya.
berakhiran mati atau konsonan yang bersuara mati. Konsonan mati itu konsonan atau suara yang bila diucapkan habis, seperti de, te, ke, pe, itu habis ya. Jadi itu yang disebut dengan suara konsonan mati atau dead syllable. Nah, ini sebagai yang unik juga dari konsonan ganda ini, dia selalu ditempatkan di awal suku kata. Dia tidak pernah menjadi konsonan mati ya, dia tidak pernah diletakkan di akhir suku kata. Nah, untuk sekarang sekian dulu. Bagi yang mau belajar bahasa Thailand lebih lanjut, lebih lengkap bersama-sama, bisa kunjungi grup Facebook kami di grup belajar bahasa Thailand serta grup Mari Bertukar